Manga One Piece Chapter 993 dimulai dengan memperlihatkan keadaan ibu kota bunga yang menampilkan antusiasme para penduduk dalam merayakan festival api. Dan ternyata, di lubuk kecil mereka yang paling dalam tersimpan harapan dan mimpi kepada klan Kozuki agar mereka mengkudeta kekuasaan Orochi dan Kaido dari negeri Wano. Dan harapan tersebut merupakan pelipur lara bagi hati para penduduk ibu kota bunga, khususnya penduduk negeri Wano. Tapi, tenang saja, impian tersebut akan segera terwujud, namun masih dalam proses. Oke, untuk sementara ini kita tinggalkan masyarakat ibu kota bunga yang masih menanti harapan dan jawaban dari pengikut klan Kozuki. Panel berpindah ke Onigashima, tepatnya di lantai istana eksekusi, yang mana Queen menggunakan salah satu senjata andalannya yang diberi nama S-Demon, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Iblis Es. Zoro yang melihat efek dari peluru senjata Queen tersebut hanya bisa bertanya-tanya dan kebingungan tentang apa yang terjadi di depan matanya. Jika dilihat secara kasat mata, peluru ciptaan Queen kali ini dapat membuat seseorang yang terkena peluru tersebut berubah menjadi layaknya sebuah iblis, sehingga mempengaruhi ingatan alias tidak mengenal kawan dan lawan. Dan mereka yang terkena infeksi dari peluru tersebut mencoba menyerang siapa saja yang berada di dekatnya. Bahkan orang diserangnya pun terinfeksi, begitupun seterusnya. Zoro dan S-Drake yang notabene-nya berada dalam satu ruangan dengan Queen harus menghentikan ulahnya. Jika tidak, maka akan semakin banyak samurai maupun anak buah Kaido yang akan terjangkiti dengan peluru S-Demon tersebut. Dan Chopper, selaku dokter yang cukup handal, harus dengan segera menemukan obatnya, agar dapat mengobati orang yang terkena infeksi virus tersebut. Bukan hal yang mengejutkan jika Queen dijuluki sebagai sang wabah, karena memang Queen mampu menciptakan sebuah senjata biologi yang dapat mempengaruhi imun tubuh manusia. Sedangkan di sisi lain, Luffy dan Sanji menghajar siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Namun pada kali ini mereka berdua adu bacot, karena Sanji menyarankan agar Luffy menyimpan tenaganya untuk melawan Kaido nanti. Maka dari itu, dia akan mengalahkan bersekolah dan anak buahnya dalam waktu 10 detik. Sementara itu, Luffy menganggap jika ia juga ikut bertarung dengan Sanji, maka hanya akan membutuhkan waktu 3 detik. Sebenarnya argumen Luffy ada benarnya, begitupun juga dengan argumen Sanji, hingga membuat mereka bersikeras dengan ucapan mereka masing-masing. Oleh karena itu, Oda mendatangkan Jinbei sebagai jawaban dari perdebatan mereka berdua. Karena dengan datangnya Jinbei, membuat perdebatan mereka berakhir begitu saja. Sebab sumber perselisihan mereka berdua sudah dikalahkan oleh Jinbei, yaitu si bersekolah. Kedatangan Jinbei merupakan angin segar pada Luffy dan Sanji. Sebab Jinbei mengatakan bahwa ia akan mengawal mereka berdua menuju ke atas Onigashima. Karena seperti yang kita ketahui, Luffy akan menuju ke atas Bukit Tengkorak untuk membantu Akaza 9 yang lagi berhadapan dengan Kaido. Sedangkan Sanji sedari awal memang bertugas mengawal Luffy. Namun Jinbei juga ikut mengawal Luffy, karena Luffy harus membutuhkan kawalan dari dua orang yang cerdas yang bisa membaca situasi dan kondisi. Dan hal itu berada dalam diri Sanji dan Jinbei. Menurutku, ini merupakan skenario dari Oda, bahwa Sanji nantinya akan berhadapan melawan King yang memiliki banyak kesamaan dengannya, yaitu bisa terbang dan dapat mengeluarkan api. Sedangkan Jinbei mungkin akan melawan Jack karena sama-sama manusia ikan. Dan pada akhirnya, Luffy, Law, dan Kid akan bertemu juga di atas Bukit Tengkorak. Sebab mereka bertiga mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin mengalahkan Kaido, sang makhluk terkuat di dunia. Di tempat lain, keberadaan Momo dan Yamato akhirnya ditemukan oleh Bahuang dengan menggunakan kemampuannya yang hingga sampai saat ini belum diketahui. Namun, kemungkinan besar dia pengguna kekuatan buah iblis, karena dia mampu melihat keberadaan target incarannya melalui perantara kucing plus kertas mata satu yang ditempelkan di kepala kucing tersebut. King yang mendengar informasi dari Bahuang langsung memerintahkan kepada anggota Tobiropo untuk membunuh Momonosuke dan membawa kepalanya kepadanya. Ketimbang membunuh para samurai, King lebih mendahulukan untuk membunuh pemimpin para samurai, yaitu siapa lagi kalau bukan Kozuki Momonosuke. Dengan membunuh Momo, maka akan menjatuhkan mental dan semangat juang dari para samurai. Terlebih lagi Momo adalah penerus satu-satunya dari klan Kozuki yang berkelamin laki-laki.
Sebab Hiyori adalah seorang perempuan. Sedangkan untuk menjadi shogun harus seorang laki-laki. Maka posisi seorang Momo sangat penting bagi seluruh pasukan aliansi. Setelah mendapatkan perintah dan informasi dari King, Tobiropo mulai bergerak ke lokasi yang dimaksud. Dan Tobiropo yang pertama menemukan mereka adalah kelompok Sasaki. Dan tanpa ragu, anak buah Sasaki langsung menembak Shinobu dan Momo. Tapi, Shinobu berhasil menghindari serangan tersebut. Akan tetapi, serangan berikutnya tidak mampu dihindari oleh Shinobu, dan langsung melindungi Momo dengan tubuhnya sendiri. Dan pada situasi kritis tersebut, Yamato dengan tepat waktu datang untuk menyelamatkan Shinobu dan Momo. Tampaknya, semua anak buah Kaido menganggap bahwa Yamato lagi bermain sandiwara. Akan tetapi, Yamato mempertegas bahwa ia sekarang berada di barisan klan Kozuki. Mungkin atas sikap Yamato inilah yang akan membuat Momo dan Shinobu berubah pikiran tentangnya. Lalu, Shin berpindah ke atas bukit tengkorak yang memperlihatkan Kaido jatuh dan terbaring di atas atap Onigashima. Setelah pada chapter yang lalu diserang oleh 4 dari 9 sarung pedang merah dengan menggunakan jurus Kozuki Oden. Melihat hal itu, membuat Akaza 9 langsung segera bergegas menuju tubuh Kaido untuk memastikan akhir dari hidup Kaido. Tapi, bukan makhluk terkuat namanya jika langsung kalah begitu saja. Sebab, Kaido masih bisa bangkit sambil mengatakan bahwa dia melihat sosok dari Kozuki Oden. Dan, Kaido menyinggung tentang tebasan dari Akaza 9 yang dianggapnya tidak mampu membuka luka lamanya. Dengan kata lain, kekuatan dari mereka tidak sebanding dengan Oden, yang menurut Kaido merupakan seorang samurai monster yang tidak akan pernah ada lagi seperti dia. Lalu, Kaido melancarkan serangan berikutnya, yaitu tebasan angin melalui raungannya. Hingga, membuat pedang Kiku dan tangannya copot dari tempatnya. Melihat hal itu, membuat Kinemon dan Izo sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada Kiku. Tampaknya, Kiku akan terus berjuang sampai titik darah yang terakhir. Toh, dia masih bisa menggunakan tangan satunya untuk berjuang. Maka, tidak ada kata menyerah bagi Akaza 9. Sementara itu, untuk Kaido sendiri dalam mode naganya, selain dapat menggunakan elemen api dan petir, ia juga dapat menggunakan elemen angin. Dan apakah pada chapter berikutnya, ia juga dapat menggunakan elemen air dan tanah? Entahlah, menarik untuk ditunggu. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.